بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Billahil Rabbi yang mana alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran bersama Ustaz Jabdullah. Salawat beserta salam kita limpah curahkan ke junjungan kita Habibana wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai pengikut setianya sampai di akhir zaman. Tadabbur kali ini insyaallah kita akan melanjutkan di surat Al-Hajj ayat 16 sampai 23. Baik, untuk mengefektifkan waktu kita buka acara tadabbur kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kepada Al-Ustaz Jabdullah disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi surat Al-Hajj. Kan lalu kita sudah membahas terkait bahwa Allah itu adalah yang Al-Haq, yang maha benar. Dan Allah yang menghidupkan yang mati, bahwa Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian dibahas juga terkait kiamat, ya. Kemudian terkait bahwa Allah yang menghidupkan, nanti membangkitkan orang-orang yang sudah ada di dalam kubur. Tapi banyak orang yang mendebat tentang Allah, dan mendebatnya tanpa ada dasar, tanpa ada ilmu, tanpa ada petunjuk, tanpa ada argumen, tanpa ada kitab yang menjelaskan, yang menerangi. Kemudian ada juga orang-orang yang menyembah Allah itu dalam keadaan di ujung, gitu ya. Jadi kalau pleset dikit jatuh, ya. Sampai terakhir kemarin dibahas bahwa Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke surga. Dan ini akan diulang lagi, ya, di hari ini, ya. Di sini dijelaskan tajri min tahtihal anhar saja, tapi di hari ini insya Allah kita bahas lebih lanjut lagi, ya. Dan terakhir kemarin dibahas barang siapa yang
mengira, meyakini bahwa Allah tidak akan menolong Nabi SAW di dunia, maka disuruh untuk membuktikan tersebut. Yang bahwa pembuktiannya itu salah. Jadi pasti Allah itu menolong Nabi Muhammad SAW dalam semua proses dakwah beliau. Begitu pula Allah menolong para nabi-nabi yang lain. Inna lana nasru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sekarang kita masuk ke ayat yang lain. Wa kadzalika inzalinal ayat as-sabiqah. Demikianlah seperti kami menurunkan ayat-ayat yang telah lalu, yang telah dibahas. Anzalnahu, kami menurunkan juga ayat Al-Qur'an al-baqi, ayat-ayat Al-Qur'an yang lainnya. Ayatin bayyinatin, sebagai ayat-ayat yang jelas. Zahiratin, yang jelas. Pasti argumennya itu tidak ambigu kalau Al-Qur'an ya. Tidak akan ada kontroversi. Bahkan disuruh untuk mencari kontroversi itu gitu, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara tadabbur ya. Coba kita rasakan ya, dari awal 3 tahun yang lalu kita mulai dari Al-Fatihah sampai sekarang, ada nggak menemukan satu ayat atau 2 ayat di satu surat mengatakan ini, di satu surat yang lain mengatakan yang bertentangan? Nggak ada sama sekali. Makanya ditantang ya, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Silakan renungi Al-Qur'an, kalau itu bukan dari Allah pasti akan ada banyak kontroversi, perbedaan-perbedaan, inkonsistensi, ambiguitas, nggak ada sama sekali. Karena ayatin bayyinatin zahiratin, halun ini sebagai keterangan. Wa anna Allah yahdi may yurid, dan bahwa sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki, may yuridu hudahu, petunjuknya. Ma'tufun ala ha'in anzalna, ini diatafkan ke hak di anzalna. Jadi Al-Quran dalam ayat-ayatnya di Ali Imran ya, sudah kita bahas, ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat ya. Dan responsnya sudah kita bahas ya. Ada ayat-ayat yang memang bisa kita pahami ya dengan dalil-dalil yang lain, atau dengan ma'thur ya, atau dengan ini juga ya, dengan akal kita ya, untuk merenungi itu, atau bahkan dibantu sekarang misalkan tentang ayat-ayat tentang sains, dibantu dengan penemuan-penemuan sains dan teknologi sekarang. Tapi ada juga ayat-ayat yang memang itu hanya Allah yang mengetahui rahasianya. Seperti apa? Seperti Fawatihus Suwar ya, pembuka-pembuka surat yang biasanya dengan huruf muqatta'ah ya. Alif Lam Mim Yasin, seperti itu. Kita kembalikan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dulu ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, hum al yahudu, was sabiin, dan orang-orang yang sabiin, ta'ifatun minhum, maknanya adalah sebagian atau kalangan dari orang-orang Yahudi, pecahan-pecahan Yahudi. Yahudi sekarang lagi apalagi biasa ya, kebiasaan mereka itu selalu menzalimi ya orang Palestina ya. Itu berulang terus menerus. Dan sudah kita bahas tadi surat Al-Isra ya, atau nama lainnya surat Bani Israil.
Jadi sebenarnya yang salah bukan Israil. Israil itu nama nabi ya. Israil itu nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Makanya Bani Israil adalah keturunan dari Yakub. Ya. Yang salah itu Zionisnya, Yahudinya. Ya. Ada gerakan seperti itu ya, yang memang mereka tidak menerima. Ya. Dan itu sudah berulang-ulang lah. Yahudi dari zaman Nabi SAW pun demikian. Ya. Sudah ada di Madinah duluan. Ini berulang sampai sekarang. Ini bukan Israilnya ya. Ya karena mereka senang mengaku-ngaku, bahkan nama nabi pun diaku sebagai nama negara, itu Israel. Padahal Israel itu adalah nama Nabi Yakub. Yang dikecam itu adalah Yahudinya, Zionisnya, bukan Israilnya. Bahkan kebiasaan mereka sadis ya. Rumah sakitnya dibom gitu ya. Logikanya di mana coba? Rumah sakit dibom, kemudian orang lagi suruh ngungsi, ternyata dijebak, naik truk semuanya banyak dibom. Yang bisa kita lakukan apa ya? Setidaknya paling minimum itu adalah doa ya. Salah satunya dengan doa kunut-kunut kita. Ya. Kita mendoakan ya. Min baladina hadza khassah min buldanil muslimina amah, itu kita mendoakan saudara-saudara kita di negara yang lain. Nanti pagi juga ada ini ya, ada gerakan juga ya di mana, di Gedung Sate ya, Jawa Barat, membela Palestina ya. Bisa dengan demikian menyampaikan aspirasi-aspirasi. Bahkan dengan apa? Harta-harta kita yang bisa diinfakkan. Kalau jiwa sepertinya malah jadi beban ya. Jadi kalau sampai jihad ke Palestina malah jadi beban karena level kita jauh daripada pejuang di sana ya. Jadi apa yang kita bisa kita berikan ya. Paling minimum itu dengan doa ya. Doa dalam sholat kita dan doa setelah sholat. Kita ulangi lagi, sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang sebagian dari Yahudi, as-sabiin salah satu maknanya, walaupun sudah kita bahas sebenarnya, as-sabiin itu ada makna-makna lainnya. Jadi ayat ini, ayat 17 surat Al-Hajj ini mirip dengan dua ayat lainnya di surat Al-Baqarah dan di surat Al-Maidah. Nanti coba kita lihat ya. Kita lanjutkan dulu. Wan Nasara dan orang-orang Nasrani. Wal Majus dan orang-orang Majusi. Majusi itu Persia, orang-orang yang suka menyembah api. Walladzina asyraku dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Sungguhnya Allah nanti akan memisahkan mereka di hari kiamat. Memisahkan di antara mereka, enggak akan bergabung. Ini artinya golongan yang berbeda-beda. Bi idkhalil mu'minina al-jannata wa idkhali ghairihim an-nar, dengan memasukkan orang-orang yang beriman itu ke surga dan orang-orang yang tidak beriman itu ke neraka. Ini dipisahkan nanti. Karena ada yang meyakini ya bahwa semua agama itu sama. Nanti sama-sama ke surga. Enggak, ini jawabannya di surat Al-Hajj ya. Dan mereka pun sama ya, orang-orang yang Yahudi misalkan, mereka mengira bahwa Yahudi saja yang masuk surga, orang Islam enggak masuk surga. Sama-sama. Masing-masing seperti itu. Kan ada orang yang kebablasan dalam hal toleransi ya. Bilangnya toleransi tapi ternyata malah menyamaratakan ya. Semua agama dianggap sama. Udah temenaun lah, kendaraannya beda misalkan, tujuannya sama, nggak bisa, beda ya. Innallaha ala kulli syai'in min amalihim syahid alimun bihi min syahadah. Sesungguhnya Allah mengetahui, menyaksikan ya, segala sesuatu yang mereka lakukan, dengan menyaksikan sebenar-benarnya. Kita coba lihat ayat yang mirip dengan ini ya.
Karena 3 kali ya di Al-Qur'an itu diulang. Dan 2 ayat sebelumnya biasanya dijadikan dalil untuk itu, pluralisme ya. Nah, semua agama sama. Tapi di Al-Hajj ini clear gitu. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah memisahkan antara mereka di hari kiamat. Kita coba lihat yang pertama dulu pernah kita bahas berapa? 3 tahun lalu berarti ya di surat Al-Baqarah. Nah, di sini ya, Al-Baqarah 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan. Sungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang Yahudi, Nasara, Sabiin tadi yang beriman pada Allah dan hari akhir dan melakukan amal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, untuk mereka ganjaran di sisi Rabb mereka, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak takut, mereka tidak sedih. Nah, kalau secara terjemah kadang ada yang terjebak, oh berarti sama dong, Yahudi pun mereka mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Dapat ganjaran gimana? Masa ngebom dapat ganjaran? Nah, jadi ada syaratnya, man amana billah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila shaliha, dan melakukan amal soleh. Kalau kita lihat di tafsirnya itu, amila soleh ini bi syariatihi, sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka hidup di zaman Nabi Muhammad maka harus ikut kepada syariat Islam, syariat Nabi Muhammad. Makanya orang-orang Yahudi di zaman Nabi pun kan ada yang masuk Islam ya. Salah satunya Abdullah bin Salam, tapi dengan proses ya. Karena mereka nanya-nanya dulu, mau verifikasi dulu ini benar nggak Nabi. Tapi sisanya nggak mau nerima bahwa itu Nabi ya. Karena apa? Karena ya tabiat orang-orang Yahudi itu biasanya angkuh, sombong. Ini sudah kita bahas di banyak ayat ya. Jadi mirip ya. Ini di Al-Baqarah 62. Ada juga nanti di Al-Maidah ya. Nah, sini ya Al-Maidah 69 ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara, sama ya. Sungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang Yahudi, as-sabiun, kemudian Nasara, man amana billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila salih, dan melakukan amal saleh, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini mirip ya 90% dengan Al-Baqarah 62 tadi. Tapi ini di clearkan nanti ya, dijelaskan lebih persisnya di Al-Hajj tadi seperti yang kita bahas. Bahwa sungguhnya Allah memisahkan mereka itu di hari kiamat. Jadi jangan terjebak ya. Kalau pluralitas itu oke ya. Plurality ya. Kita beraneka ragam, bineka tunggal ika ya. Oke ya, tapi ketika sudah sampai pluralisme, sudah sampai ismnya ya. Isme bahwa semua agama itu sama gitu. Jadi sama-sama masuk surga. Enggak, beda ya. Dan masing-masing pun punya kebenaran versi masing-masing ya. Orang Yahudi menganggap mereka paling benar. Nasara pun demikian, Majusi pun demikian. Kita harus meyakini bahwa inna dina indallahi al-Islam ya. Bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah itu adalah Islam saja. Makanya kalau kita lihat ya, sebelum surat Al-Hajj ini kan surat Al-Anbiya ya. Di Al-Anbiya itu di closing ya, setelah dijelaskan ayat-ayat ya, bukti-bukti tentang keesaan Allah, bukti-bukti tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala ya, melalui tanda-tanda di alam, kemudian dalil-dalil logika disebutkan ya. Di Al-Anbiya kan bahkan diceritakan satu kisah juga Nabi Ibrahim yang membuktikan bahwa Allah itu yang Maha Esa, bukan
banyak seperti berhala-berhala. Closingnya apa? Annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Pasti ajarannya pun satu, nggak mungkin mecah-mecah nanti. Fahal antum muslimun, maukah kalian masuk Islam? Kalau bahasa kita sekarang ya. Jadi karena inna dina indallahi al-Islam ya. Kita lanjutkan dulu ya. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Alam tara ta'lam, apakah engkau tidak melihat, tidak mengetahui, annallaha, bahwasanya Allah, yasjudu lahu, bersujud kepada Allah siapa? Man fis samawati, semua yang ada di beberapa langit, wa man fil ardi, dan semua yang ada di bumi. Wasyamsu, demikian pula matahari, wal qamaru, dan bulan, wan nujumu, dan bintang, wal jibalu, dan gunung, wasyajaru, dan pohon-pohon, wad dawab, dan semua binatang melata. Ayakhda'u lahu bima yuradu minhu, semuanya taat, patuh, tunduk ya, kepada yang Allah kehendaki. Wa katsirun minan nas, demikian pula sebagian banyak dari manusia, mereka bersujud. Wahum al-mu'minuna, mereka adalah orang-orang beriman. Biziyadatin 'ala al-khudu'i fi sujudis salat, mereka menambahkan dengan menambahkan rasa khudu'. Khudu' itu handap asor ya, rendah hati dalam sujud kita, dalam sujud salat kita. Makanya ketika seorang merasa angkuh itu yang paling tinggi kan biasanya ini ya, kepala ya. Kepala ditaruh di paling rendah. Dan yang dibaca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, artinya apa? Aduh kateuing, harus tahu ya, bahaya nih kalau enggak tahu. Maha suci Allah, Rabbku yang maha tinggi. Ketika kita di titik paling rendah, kita memuji Allah yang maha tinggi. Itu namanya khudu ya. Dan salah satu indikator orang-orang beriman itu adalah salah satunya ya, ciri fisiknya ya, simahum fi wujuhihim min atharis sujud, ada bekas sujud di tarang, di jidatnya. Nah, bukan berarti harus hitam ya, pasti ada bekasnya, terlihat ataupun tidak, dan itu akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Jadi jangan menjelek-jelekan juga, wah itu mah tarangnya hidung gitu ya, dibaduk-baduk ketika sujud ya, jangan ya. Justru itu adalah tanda ya, tanda ketika seorang itu khudu ya dalam sujudnya. Wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adzab, dan mayoritas banyak juga yang telah ditetapkan oleh Allah bahwa mereka akan dapat azab. Karena kelakuan mereka sendiri kafir, wahum al-kafirun, orang-orang kafir. Li'annahum abau sujuda, karena mereka menolak untuk sujud. Coba kita lihat ya, di antara agama-agama yang ada sekarang, mana agama yang masih ada sujudnya? Hanya Islam. Beberapa sekte Yahudi, Nasrani itu ada sebenarnya yang masih sujud. Kan banyak yang diganti sekarang ya. Ada yang ke tembok keratapan, ada yang ibadahnya caranya lain. Padahal sebenarnya dulu Nabi Isa alaihissalam sholat. Sudah kita bahas di surat Maryam ya. Belum Al-Anbiya kan Toha Maryam ya. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Aku diwasiatkan oleh Allah untuk
sholat. Nabi Isa sholat. Kemudian membayar zakat selama beliau hidup. Nabi Musa pun sholat. Kan sampai sekarang kan apa namanya? Kita lihatlah sekarang di agama yang ada di dunia ini berapa banyak apa namanya? Agama atau kepercayaan gitu. Mana yang ada masih sujudnya? Yang masih ada sujudnya agama mana? Karena itu penting ya, menandakan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang ada di alam pun demikian, ya. Matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, ya. Hewan pun itu sujud, ya. Nah, sujudnya wallahu alam ya, berbeda dengan cara kita. Li'annahum tadi ya, wa katsirun haqqo 'alil adzab, mayoritas dari manusia juga ada yang telah ditetapkan azab atas mereka karena kekafiran mereka. Li'annahum abaw sujud, karena mereka menolak sujud. Al mutawaqqifa 'alal iman, yang sujud itu sebenarnya adalah tanda ya, indikator ya. Indikator seorang itu ditetapkan dalam keimanannya. Wa may yuhinillahu, barang siapa yang Allah hinakan, yushiqhu fama lahu min mukrim. Barang siapa yang Allah hinakan, maka tidak ada yang memuliakan. Barang siapa yang Allah sudah tetapkan dia celaka, maka tidak ada yang bisa membuat dia sukses. Di Ali Imran disebutkan ya, tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Allah yang memuliakan orang yang Allah kehendaki, Allah yang menghinakan orang yang Allah kehendaki. Jadi jangan pengen apa? Jangan pengen nyari kemuliaan ya, kecuali Allah yang memuliakan. Kita mau ikutin saja aturan Allah. Innallaha yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah melakukan apa yang Allah kehendaki, minal ihanati wal ikram, dengan cara menghinakan ataupun memuliakan. Kita coba lihat beberapa hadis terkait ini ya. Bukan hanya bersujud ya, bahkan bertasbih ya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Jadi Al-Isra ya. Segala sesuatu itu pasti bertasbih memuji Allah. Sebenarnya lanjutannya walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian enggak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Kemudian di sini itu di Al-Isra di Fussilat, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan bersujud kepada matahari dan pada bulan, karena ada orang yang menyembah itu ya. Oh, sekarang yang menyembah matahari siapa? Yang dulu menjajah kita, Jepang ya. Oh, sujud ke matahari gitu ya. Padahal matahari ke sujud ke Allah gitu ya. Karena mereka nggak tahu gitu ya. Dianggap matahari itu sebagai apa? Sebagai dewa yang harus dimuliakan ya. Bahkan kan Jepang itu termasuk ini ya, orang-orang yang jahat juga ya. Dulu ya, cuman penjajahan. Kan ada orang-orang yang disuruh apa? Saikere ya. Saikere itu membungkukkan badan untuk menghormati dewa matahari. Kan beberapa kiai itu menolak, langsung dibunuh ya. Kalau di Tasik ada diabadikan jadi nama jalan ya. Haji Zainal Mustafa ya. Ya, yang lain juga banyak ya. Karena larangannya ini gitu. Kalau kiai pasti tahu ayatnya ya. La tasjudu lisyamsi, jangan bersujud ke matahari, wala lil qamar, jangan sujud ke bulan. Wasjudu lillahilladzi khalaqahunna, sujudlah kepada Allah yang menciptakan mereka, menciptakan matahari, menciptakan bulan. Karena matahari bulan pun sujud kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada hadis sahih ya, sahih Muslim, Bukhari Muslim, sahihain ya. Rasulullah SAW bersabda, "Atadri aina tadhhabu hadhihi syams?" Apakah kalian tahu kemana matahari ini pergi? Matahari kadang tenggelam, kadang terbit. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini dengan Abu Dzar ya, diskusi beliau dengan Abu Dzar. Abu Dzar menyebutkan
Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah menyampaikan, qala fa inna tadhhabu fatasjudu tahtal 'arsy. Dia itu pergi kemudian sujud di bawah arsy. Tsumma tusta'maru fa yushiku ay yuqala laha irji'i min haitsu ji'ti. Jadi taat terhadap perintah Allah, dan pada suatu saat nanti akan disuruh berkebalikan ya, balik dari tempat awalnya datang. Jadi suatu saat matahari itu akan terbit di tempat terbenamnya. Sudah tanda-tanda hari kiamat. Bahkan tentang kusuf ya. Kusuf itu gerhana ya. Rasulullah sering menyampaikan, ini pasti dibahas ketika khutbah salat gerhana ya. Inna syamsa wal qamara khalaqani min khalqillah. Sungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua ciptaan dari ciptaan Allah. Wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Mereka itu gerhana bukan karena ada seorang yang meninggal. Karena dulu ada orang yang mengaitkan gerhana itu dengan kematian putra Nabi. Nabi memiliki putra namanya Ibrahim, benar meninggal masih bayi. Kemudian dikait-kaitkan, pas kejadiannya di hari gerhana. Wah, ini kayaknya gerhana gara-gara itu. Maka disanggah oleh Rasulullah. Wala li hayatih, dan gerhana juga bukan terjadi karena seorang itu lahir. Walakin Allah azza wa jalla idza tajalla li syai'in min khalqihi khasha'a lahu. Allah jika ingin bertajalli ya, memperlihatkan keagungannya, kekuasaannya terhadap sesuatu dari makhluknya, maka Allah menjadikan makhluk itu tunduk untuknya. Seperti tadi ya, dengan gerhana. Nah, ada yang lain ya, di hadisnya dari Ibnu Abbas di sini. Ja'a rajulun faqala, jadi ada seorang berkata, ya Rasulullah, inni ra'aituni al-lailah wa ana naim. Ya Rasulullah, tadi malam aku mimpi. Ka'anni usalli khalfa syajaratin. Aku salat di belakang pohon. Jadi pohonnya rindang itu, dia salat di belakang situ. Fasajadat syajaratu lisujudi. Aku sujud ya, pas salat itu. Mimpi ya. Kemudian si pohon pun ikut sujud gitu. Wasami itu wahya taqul. Kemudian aku mendengar, ternyata si pohon itu mengucapkan ucapan ini. Allahumma ktubli bihada, Allahumma ktubli biha indaka ajra. Ya Allah, catatkanlah aku dengan salatku atau sujudku ini sebagai pahala, sebagai ganjaran. Wada'ani biha wizra, dan hapuskanlah dengannya itu kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Waj'alha li indaka dhukhra, dan jadikanlah salatku atau sujudku itu sebagai simpanan di sisi engkau nanti. Wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud, dan terimalah sujudku ini atau salatku ini seperti engkau telah menerima ibadahnya Nabi Daud alaihissalam. Qala Ibnu Abbas berkata, faqara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajdatan summa sajada. Fasami'tuhu wa huwa yaqulu mislu ma akhbarahu ar-rajul ala qawli syajar. Jadi Rasulullah pun membaca doa tadi itu ketika beliau sujud ayat sajdah ya, salah satunya ya. Seperti yang dikabarkan oleh orang tadi dalam mimpinya. Ini adalah sahih ya hadisnya. Kita coba lihat lain ya. Di hadis yang lain, idza qara ibnu adam as-sajdata i'tazala asy-syaitanu yabki fa yaqul. Ketika anak Adam, keturunan Adam itu sujud ya. Sujud salah satunya ketika sholat atau ketika menemukan ayat sajdah ya. Jadi syaitan itu memisahkan diri ya, kabur ya, kemudian nangis ya. Ya wailah umira ibnu adam bisujudi fasajada falahul jannah.
anak Adam itu disuruh sujud dan mereka sujud, maka dia mendapatkan surga ya. Wa umirtu bisujudi fa abaitu, sementara aku diperintahkan untuk bersujud tapi aku menolak, faliyan nar, maka untukku neraka. Nah, kemudian ini spesial ya, karena di surat Al-Hajj ini ada 2 ayat sajdah ya. Dan yang pertamanya adalah di ayat 18-nya ya. Jadi di sini anna Rasulullah SAW qol fudilat suratul hajj 'ala al-Qur'ani bisajdatain. Jadi surat Al-Hajj ini diutamakan daripada surat-surat lain dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena ada 2 ayat sajdah ya. Jadi harus kita ada adab-adabnya ya ketika membaca surat atau yang di situ ada ayat sajdahnya, ada ayat sajdah dianjurkan untuk sujud ya, sujud tilawah. Tentu sesuai dengan kondisinya ya. Ketika sedang sholat ya harus kasih tahu dulu ya. Ketika sedang sholat kasih tahu dulu, jangan apalagi jadi imam ya. Di imam baca ayat sajdah kasih tahu dulu ke makmumnya sebelum mulai ya. Nah, kalau nggak ngasih tahu pasti nanti heboh. Pernah kan di kita juga ya, di masjid ini ya, baca ayat sajdah nggak dikasih tahu dulu, tiba-tiba di belakang subhanallah, dikiranya langsung sujud gitu ya, teruku dulu ya, rukunya kelewat padahal sebenarnya ayat sajdah ya. Kadang udah dikasih tahu tapi imamnya masbuk ya, datangnya belakangan. Sama-sama baca subhanallah. Ya, ada etika-etikanya ketika sholat dianjurkan sujud tilawah. Demikian pula ketika kita membaca Al-Quran. Kita lanjutkan dulu. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. هذان خصمان المؤمنون خصم ini adalah 2 golongan ya. Kenapa cuma 2 golongan padahal tadi banyak ya. Jadi al-mu'minuna khasmun, orang-orang beriman itu 1 golongan. Wal kuffarul khamsah, sementara orang-orang kafir yang 5 tadi itu khasmun, 1 golongan juga. Yang 5 yang mana? Yang ini ya. Tadi balik lagi ke ayat 17 berarti ya. Innal ladzina amanu, ini 1 golongan beriman. Kemudian yang 5 golongan lagi al-kuffarul khamsah tadi adalah walladzina hadu 1, Yahudi, as-sabiun 2, an-nasara 3, majusa 4, dan orang-orang musyrik 5 ya. Jadi maknanya itu ya. Wal kuffarul khamsatu khasmun, jadi 1 golongan orang beriman, kemudian 5 lainnya itu 1 golongan juga. Wa huwa yutlaqu 'ala al-wahid wal jama'ati. Jadi kata khasmun itu bisa digunakan untuk tunggal maupun jamak ya, mufrad atau jamak. Mereka adalah 2 golongan ikhtasamu fi rabbihim, yang bertengkar ya, yang fasya tentang Rabb mereka, ai fi dinihi, di dalam agamanya. Karena masing-masing menganggap paling benar gitu. Dan kita pun harus demikian. Jangan menganggap oh iya agama lain benar juga ya. Paling benar adalah agama Islam tadi. Mereka adalah 2 golongan yang terus-menerus berdebat tentang Rabb mereka, bertengkar, Rabb kita itu yang mana sih? Padahal sudah clear sebenarnya. Bahkan di Al-Anbiya kan sudah dijelaskan detail gitu ya, logikanya, reasoningnya ya, rationality-nya, Tuhan itu yang seperti apa sih?
Falladzina kafaru, maka adapun orang-orang yang kafir, qutti'at lahum thiyabun min narin yalbasunaha. Mereka itu dipakaikan ya. Qutti'at maknanya di sini yalbasun. Mereka dipakaikan pakaian dari api dari neraka. Yani uhitat bihim an-nar. Di apa namanya? Diliputi mereka dengan api neraka. Di ayat yang lain ada ya di Al-Baqarah ya. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bi khati'atuh fa ulaika ashabun nar. Barang siapa yang melakukan kesalahan kemudian sampai kesalahan itu ditumpuk-tumpuk sampai nutup gitu ya. Ahatat. Jadi sampai meliputi ya. Mereka adalah orang-orang ahli neraka. Dan kesalahan yang paling fatal itu adalah kekafiran ya. Keingkarannya, keengganan tadi untuk sujud, untuk patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Yusabbu min fawqihi ru'usihimul hamim. Mereka orang-orang yang tadi yang kafir itu pakaiannya adalah dari api ya. Kemudian mereka disiramkan ya, dituangkan dari atas kepalanya itu al-hamim ya. Al-hamim itu adalah air yang sangat panas ya. Di al-ma'ul baligh nihayatul hararah, nihayatul hararah. Jadi air yang panas itu benar-benar panas gitu ya. Sampai titik maksimum ya, nihayah ya. Kalau kita ngagolakeun air paling berapa derajat ya? Kalau di 100 derajat mungkin udah mulai mendidih ya. Itu pun kita kan nggak bisa minum langsung gitu ya. Kalau ini maksimum ya bisa walau alam ribuan derajat Celcius atau bahkan berapa ya ratusan ribu jutaan. Tapi nanti dianalogikan ya. Jadi ketika airnya itu nyampe ke kepalanya itu langsung apa namanya? Langsung hancur semuanya itu ya. Langsung batok kepala itu langsung lebur ya. Kemudian nembus ke perut, ke rongga-rongga sini, semuanya langsung meleleh ya. Sampai ke jari-jari, sampai ke kulit ya. Hancur semua. Kita lanjutkan dulu ya. يصهر به ما في بطونهم والجلود. Ya, lanjutan yang barusan ya. Ketika disampaikan air itu dari kepalanya sampai nembus ke perut kemudian sampai ke kulit-kulit ya. Jadi yusharu yudhabu bihi ma fi butunihim. Hancur ya, meleleh apa yang ada di perut itu, perut-perut mereka, min syuhum wa ghairiha, lemak-lemak otot-ototnya semuanya hancur. Wa tushwa bihil julud. Jadi kulitnya pun saking panas itu terpanggang. Nah, tadi pakaiannya pun pakaiannya api. Sementara di atas kasih air panas. Kita mah jangankan membayangkan itu ya, bayangkan sekarang ya, siang hari ya, panas, menterang-mentering ya, 35 derajat, padahal masih 35 gitu. Udah protes gitu ya. Apalagi nanti ya. Oh, alam ya. Kita lanjutkan dulu. Walahum maqami'u min hadid. Dan untuk mereka ada maqami'u min hadid, di darbi ru'usihim, ada apa namanya? Cambuk ya, tali dari besi untuk memukul kepala mereka atau palu gitu ya, bahasa kita mah ya. Jadi takolan ya kepalanya itu. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. كلما أرادوا أن يخرجوا منها,
setiap mereka itu memiliki keinginan untuk keluar dari neraka an-nari min ghammin yalhaquhum biha, karena mereka menderita sekali ya, di neraka itu ya. Merasakan penderitaan yang tiada henti tiada tara, maka mereka ingin keluar dari neraka. Wa'idu fiha, dibalikan lagi, mau keluar balikan lagi, ruddu ilaiha bil maqami, jadi apa namanya, dicambuk lagi, disuruh balik lagi. Jika naon ya, hewan gitu ya, hewan peliharaan ya, masuk dikandangin gitu ya, kemudian mau keluar cambuk kan biasanya, suruh masuk lagi. Pasti ingin keluar dari neraka. Mungkin tidak. Jadi ada beberapa level keinginan ya penduduk ahli neraka itu. Yang pertama adalah pasti ingin keluar ya, ayyakhruju minha. Yang kedua adalah ingin apa namanya? Ingin diringankan. Yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Jadi ingin request ya. Aduh, sehari ini aja diringankan, libur dulu atuh malaikatnya gitu ya. Jangan apa namanya, kerja terus nyiksa saya. Libur dulu, diringankanlah porsinya. Sampai akhirnya pada titik mereka putus asa, apa yang disampaikan? Wa nadau ya malikul yaqdi alaina rabbuk. Malaikat Malik, ya udah minta kepada Rabbmu supaya aku ini diselesaikan saja. Liyaqdi alaina rabbuk, dimatikan saja. Mati yang enggak dihidupkan lagi maksudnya, liyaqdi itu. Tapi kan tidak bisa. Sudah mati dihidupkan, mati dihidupkan. Bahkan sebelum mati pun, jadi mati itu maksudnya semua penyebab mati di kehidupan dunia sekarang itu dirasakan. Tapi nanti dibalikan lagi jadi utuh. Sampai kulit-kulit pun demikian ya. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab. Ketika kulit itu sudah gosong itu sarafnya udah mati. Mau dibakar lagi itu enggak ngaruh karena sarafnya sudah mati. Begitu ada neurologi di situ ya, ada ilmu tentang saraf sebenarnya. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha, kami gantikan lagi dengan kulit yang baru. Untuk apa? Liyadhuqul 'adzab, supaya mereka merasakan azab, supaya sarafnya hidup lagi, dia merasakan, supaya enggak mati rasa lagi. Wa qila lahum dzuqu 'adzabal hariq, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab yang membakar. Al-baligh nihayat al-ikhraq, yang membakarnya itu maksimal, pol gitu ya. Ini gambaran orang-orang yang di neraka ya tadi. Karena Allah memisahkan ya orang-orang yang beriman, kemudian 5 golongan yang lain itu dipisahkan. Yang beriman masuk surga, kemudian yang 5 lagi yang kafir ini masuk neraka. Dan inilah fasilitas neraka. Baru nanti di ayat terakhir itu fasilitas surga. Kita coba lihat beberapa hadis dulu ya terkait ini. Ini tadi perdebatan orang-orang khosman ikhtasamu fi rabbihim ya, terkait Rabb mereka. Orang muslim dan ahli kitab berdebat ya. Nabi kami lebih awal, kitab kami lebih awal, maka kami lebih utama di sisi Allah. Banyak ya perdebatan-perdebatan seperti itu. Jadi, karena masing-masing memiliki ego sendiri, dan kita jangan terbawa, aduh daripada berantem gitu ya udah toleransi saja, semua agama sama. Kalau sama-sama baik mungkin, tapi kalau sama-sama tadi ujungnya mencapai tujuan yang sama itu tidak ya, karena berbeda. Bahkan dalam hal konsep ketuhanan pun berbeda, nggak bisa disamakan. Nah ini ya tadi ya, yang penjelasan ini di hadis juga ya, bahwa air panas itu dikenakan di atas kepala, kemudian masuk ke rongga-rongga ya, sampai semuanya hancur ya, sampai ke 2 tangan ya. Kemudian diulangi lagi. Summa yu'adu kama kana. Jadi enggak sekali hancur kemudian selesai, enggak. Diulangi lagi prosesnya itu, dan enggak ada ujungnya. Infinite ya.
hasanun sahih. Di sini ada hadisnya hasan sahih. Nah, tadi terkait maqami ya, maqami min hadid ya. Nah, di sini ya. Lau anna miqma'an min hadidin wudi'a fil ardi fajtama'alu thaqalan ma qalluhu minal ardi. Jadi kalau si cambuk yang dari besi tadi yang disebutkan di ayat 21 tadi itu ada di bumi sekarang, kemudian semua manusia dan jin itu berkumpul untuk mengangkatnya, itu nggak akan bisa keangkat ya. Saking beratnya. Jadi berkumpul semua manusia yang apa namanya yang biasa angkat barbel misalkan ya, dikumpulkan semua ya. Jin-jin pun demikian ya, jago-jago yang sakti-sakti kumpulkan untuk mengangkat itu nggak akan bisa angkat sedikit pun ya, dari tanah. Jadi kebayang segede apanya ya. Nah, bahkan diisyaratkan oleh Rasulullah nih. Lau duribal jibalu walau duribal jabalu bimiqma'in min hadidin, kalau itu gunung dipukulkan dengan cambuk dari besi tadi itu disebut ayat 21, la tafattata summa 'ada kama kana, pasti akan hancur lebur ya, terbelah. Nanti dibalikin lagi utuh. Walau anna dalwan min ghassaqin yuhar fid dunya la antana ahlud dunya. Dan kalau ada satu ember ya dari nanah ya, kan di ayat-ayat yang lain disebutkan terkait nanah gitu. Penduduk ahli neraka itu kan seperti makanan ghassaq ya. Kemudian itu apa namanya? Satu ember saja gitu. Ditaruh di bumi gitu ya. Apa namanya? Diceborkeun ya, ditumpahkan ya di bumi. Hanya satu ember tadi nanah di neraka itu. Pasti semua penduduk bumi itu bau busuk ya, semuanya. Nah, kita masuk ke ayat yang lain ya. Ini ayat yang terakhir, bagaimana penduduk surga nanti di surganya, fasilitas apa saja yang didapatkan. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Ini kalau kita lihat ini kan di sebelah kiri ya, kalau di mushaf ya, di sebelah kanannya kemarin ayatnya mirip juga ya, penekanan ya. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sama sampai sini. Kalau di sini innallaha yaf'alu ma yurid. Kalau tadi lanjutan di sini yuhallawna fiha dan seterusnya. Jadi banyak yang mirip-mirip ya, penguatan ya. Nah, sebenarnya ini keuntungan ya kalau kita menghafal Al-Qur'an, karena sudah setengah itu udah otomatis hafal gitu. Nah, tadi banyak yang mirip ya. Contohnya di ayat 23 surat Al-Hajj dengan 14 ya surat Al-Hajj. Wa qala fil mu'minina, sekarang baru firman Allah terkait orang-orang beriman. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan beramal saleh jannatin, ke surga, tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a, dipakaikan untuk mereka itu dari gelang atau perhiasan dari emas dan dari mutiara. Bil jarri ay minhuma, ada yang membacanya wa lu'lu'in. Kalau lu'lu'in berarti itu diatafkan dengan zahab ya. Ay rasa'al lu'lu' bil dhahabi wa bin nasbi atfan ala mahalli min asawir. Jadi ada yang membacanya lu'lu'in, ada yang membacanya lu'lu'an ya. Kalau kita membacanya lu'lu'an ya, bin nasbi ya. Jadi atafkan ke ala mahalli min asawir. Jadi atafkannya ke
sini min asawir. Kalau lu'lu'in diatafkannya ke zahabin. Sama maknanya sama ya. Jadi ya kadang emasnya combine ya, digabungkan dengan mutiara ya, sehingga lebih indah ya. Ya tergantung maknanya jar atau nasab. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka nanti di surga itu adalah sutra ya. Sutra yang lembut, yang halus, yang tipis. Hu al-muharramu lubsuhu 'ala rijali fid dunya, yang itu diharamkan memakainya di dunia. Untuk siapa? Untuk laki-laki. Jadi emas gitu ya. Kemudian apa namanya? Sutra itu tidak boleh ya, laki-laki. Jadi yang diharamkan di dunia itu dihalalkan ya, di surga. Termasuk apa? Khamar ya. Khamar pun demikian. Ada satu sungai yang di situ khamar. Kenapa selalu disebut anhar ya? Jadi ini menarik ya, karena anhar itu menyatakan sesuatu yang mengalir, dinamis, terus-menerus berjalan airnya itu ya. Kenapa tadi khamar itu biasanya kan khamar ditaruh ya di botol, diem gitu ya. Kalau di Al-Qur'an disebutkan khamarnya itu khamril ladzatil lisyaribin. Khamar yang enak-enak, dan itu satu sungai gitu. Kemudian wa anhari min asalim musaffa, ada sungai yang di situ madu yang terpilih. Kemudian ada juga labanil lam yataghayyar ta'muh, susu yang tidak pernah berubah rasanya. Dan di situ disebut anhar, karena air-airnya itu mengalir ya. Jadi kalau air mengalir itu segar ya. Beda dengan air yang disimpan ya, ditampung. Biasanya nggak segar. Ini menyebutkan seperti itu. Kita coba lihat beberapa hadisnya terkaitnya. Nah, di ayat-ayat yang lain sama ya. Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabrak wa hullu asawira min fiddati wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Ya. Ini di Al-Insan ya. Di pakaian mereka itu warnanya, tadi kan kalau bahannya tadi apa? Sutra ya. Kemudian warnanya hijau, khudrun ya. Makanya ya salah satunya mungkin alasannya masjid-masjid kan sering banyak yang hijau ya dicat. Dia mengilustrasikan itu kalau mau ke surga ke situ lah. Sering-sering ke masjid ya. Jadi sutranya pun macam-macam, ada yang tebal, ada yang apa? Tipis ya. Kemudian dipakaikan perhiasan ya. Dari perak kalau di sini min fiddatin ya. Jadi peraknya di ayat Al-Insan, kemudian tadi emasnya disebut di ayat 23 ya, di Al-Hajj. Jadi artinya segala macam perhiasan ada. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan Allah memberinya minum ya, dengan minuman yang segar, yang bersih tadi ya. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Itu adalah balasan, dan ini semua usaha itu nanti dibalas ya, disyukuri ya. Disyukuri itu dalam artian diapresiasi ya. Nah, kemudian nanti tadi terkait sutra ya, kenapa nggak boleh di dunia ya. Wafis sahih, di hadis sahih ya, la talbasul harir walad dibaja fid dunya. Tidak boleh menggunakan sutra yang tipis ya, dan sutra yang tebal. Artinya sutra nggak boleh gitu untuk laki-laki ya. Fa innahu man labisahu fid dunya, maka barang siapa yang memakainya di dunia, lam yalbasu fil akhirah, di akhirat ini nggak akan pakai itu gitu.
Jadi mending dipakai di mana? Mending di dunia. Ya. Itu dulu mungkin ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz yang telah memberikan kepada kita semua dari surat Al-Hajj ayat 16 sampai 23, bahwa tadi dikatakan di awal ayat, di ayat 16, demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran apa untuk kita imani, kita percaya, kita laksanakan aturan yang ada di dalam Al-Quran. Dan ditutup di ayat 23, ya kita yang orang-orang yang beriman, ya tentunya surga telah menanti kita, insya Allah mudah-mudahan, di mana kita tetap dari awal sampai akhir hayat kita beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita tutup tadabbur kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa